Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas PBOC akan mempresentasikan tugas akhir PBO kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk perkenalkan dahulu. Jadi, saya Billy Azam Kusuma dengan NIM 2024 101087. Dan saya Alsadara Rita Ramadhani, NIM 2024 10101017. Dan saya Renji Rizky Maulana dengan NIM 2024 1010 1114. Baik. Di sini kami membuat aplikasi yang bernama Jasaku Express. Aplikasi kami ini sebagai media untuk proses pengiriman barang antara pihak toko dan pembeli. Nah, Jasaku Express ini bergerak di bidang jasa pengiriman barang yang bertujuan untuk memudahkan proses pengiriman barang atau bisa disebut jasa ekspedisi. Next. Selanjutnya yaitu ruang lingkup aplikasi. Nah, di sini aplikasi ini dapat dilakukan oleh 3 aktor, yaitu admin, lalu pengirim dan penerima, dan kurir. Selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran umum sistem yang kami buat. Yang pertama yaitu admin. Admin di sini menjadi aktor yang sangat penting. Mengapa? Karena di sini admin yang bertugas melakukan inputan. Lalu selain itu juga mengubah data dilakukan oleh admin dan juga mengecek data. Di sini admin dapat melakukan 11 kegiatan, yaitu masuk, lalu menambahkan data pengirim, lalu ketiga mengubah data pengirim. Di sini menambah dan mengubah hanya dapat dilakukan oleh admin. Selanjutnya yaitu menambahkan data penerima. Kelima yaitu mengubah data penerima. Keenam menambah data kurir. Ketujuh mengubah data kurir. Ke-8 menambahkan data pengiriman. Ke-9 mengubah data pengiriman. 10 cek resi, dan terakhir yaitu keluar. Lanjut. Nah, yang kedua yaitu di sini ada aktor pengirim dan penerima. Nah, di sini pengirim adalah orang yang menggunakan jasa pengiriman barang dari perusahaan yang kami sediakan. Jadi melalui aplikasi ini, pengirim dan penerima dapat melakukan 3 akses, yaitu masuk, cek resi, lalu keluar. Next. Lalu aktor kurir di sini sebagai orang yang bertugas mengirimkan barang kepada penerima. Nah, di sini kurir mendapat 3 akses, yaitu masuk, kedua yaitu konfirmasi kiriman berhasil ataupun terkendala, dan terakhir yaitu keluar. Next. Selanjutnya untuk bisnis proses yang terjadi, di sini ada diagram bisnis proses pengiriman. Nah, di sini pengirim dan penerima bisa memberikan barang kepada admin di store, lalu pengirim dan penerima bisa masuk ke web homepage. Nah, di sini pengirim dan penerima bisa melakukan cek resi dengan mengklik cek resi, lalu dapat langsung melihat nomor resi dan posisi barangnya sedang ada di mana. Lalu untuk bisnis proses kedua yaitu diagram bisnis proses admin. Nah, di sini admin bisa melakukan login terlebih dahulu, lalu langsung masuk di homepage. Setelah masuk di homepage, di sini ada beberapa pilihan inputan, yaitu pengiriman, memasukkan data pengiriman, lalu klik cek resi, lalu kirim barang, dan data kurir. Di sini bisa langsung dilihat bisnis prosesnya untuk menambahkan form, mengisi form, itu. Lalu untuk bisnis proses selanjutnya, yaitu diagram bisnis proses kurir. Nah, di sini kurir bisa melakukan login, lalu masuk ke homepage. Nah, di sini kurir bisa menerima notifikasi pengiriman apabila terdapat pengiriman yang harus dilakukan. Lalu setelah melakukan pengiriman, apabila pengiriman berhasil, kurir dapat mengkonfirmasi pengiriman berhasil dilakukan. Apabila terdapat kendala, yaitu kurir bisa melaporkan kendala pengiriman. Lalu untuk kelas diagram di sini, kami membuat 5 kelas, yaitu pengirim, pengiriman, kurir, barang, dan juga penerima. dengan mengimplementasikan hubungan atau relasi, yaitu agregasi, komposisi, dan juga asosiasi.
Nah, agregasi di sini terdapat pada kelas pengirim dan kurir kepada pengiriman. Maksudnya agregasi di sini yaitu memiliki hubungan atau keterkaitan antar objeknya, namun masih bisa berjalan masing-masing atau masih bisa berdiri sendiri. Contohnya di sini, apabila pengirim dan kurir dihilangkan, maka data pengiriman lain tetap bisa dijalankan. Lalu yang kedua, untuk relasi komposisi, yaitu di sini ada kelas penerima dan barang memiliki kardinalitas komposisi kepada kurir. Maksudnya komposisi di sini yaitu memiliki hubungan atau keterkaitan antar objeknya itu sangat kuat. Jadi apabila objek satu tidak ada, maka objek lain juga akan hilang. Contohnya di sini apabila kurir tidak ada, maka barang tidak akan sampai ke penerima. Lalu yang relasi terakhir yaitu asosiasi. Di sini ada pengirim dan juga barang. Nah, di sini asosiasi bermaksud hubungan statis antar kelas, yaitu hubungan yang masih bisa saling menggunakan di dalam sebuah kelasnya dan tidak harus saling memiliki. Contohnya di sini pengirim akan tetap bisa digunakan karena tidak saling memiliki dengan barang. Baik, selanjutnya yaitu diagram objek. Di sini yang pertama yaitu entry data pengirim. Nah, untuk mengentry data pengirim sendiri dapat dilakukan oleh admin. Di mana di sini kami beri contoh ada 4 pengirim. Yang pertama ada P1 yaitu pengirim pertama, yang kedua ada P2 pengirim kedua, yang ketiga ada P3 pengirim ketiga, yang keempat ada P4 pengirim keempat. Di mana di setiap pengirim ini memiliki atribut yang sama yaitu nama, ID pengirim, kontak, dan alamat. Next. Untuk selanjutnya yaitu entry data penerima. Entry data penerima sendiri dapat dilakukan oleh admin, di mana di sini ada 4 penerima. Yang pertama ada P1, penerima pertama, ada P2, penerima kedua, ada P3, penerima ketiga, dan P4, penerima keempat. Di sini atributnya dari keempat penerima ini sama, yaitu pertama ada nama, yang kedua ada ID pengirim, yang ketiga ada kontak, yang keempat ada alamat. Next. Selanjutnya yaitu entry data barang. Di mana di entry data barang ini juga dapat dilakukan oleh admin. Di sini ada 4 barang. Yang pertama ada B1 yaitu barang pertama, ada B2 barang kedua, ada B3 barang ketiga, ada B4 barang keempat. Di sini atributnya juga keempatnya sama, ada ID barang, jumlah barang, dan berat barang. Nah, untuk selanjutnya yaitu contohnya di B1 yaitu barang pertama. Di sini jenisnya yaitu ada tenggo, makanan, dan memiliki atribut rasa dan berat bersih. Next. Baik, selanjutnya yaitu entry data kurir. Nah, di sini yang mengentrikan juga admin, di mana terdapat ada K1 kurir 1, K2 kurir 2, lalu K3 kurir 3, K4 kurir 4. Nah, di sini mereka memiliki atribut yang sama, yaitu nama, ID kurir, kontak, dan alamat. Next. Selanjutnya entry data pengiriman. Di sini juga admin yang melakukan entry, di mana terdapat ada P1 yaitu pengiriman 1, P2 pengiriman 2, P3 pengiriman 3, P4 dan yaitu pengiriman keempat. Di sini memiliki atribut yang sama, yaitu ada nama pengirim, lalu di sini juga ada ID pengirim, lalu nama penerima, ID penerima, nama kurir, ID kurir, kontak kurir, lalu alamat pengirim dan alamat penerima. Next. Nah, selanjutnya kita akan ke implementasi dan demo program. Let's go. Baik, di sini untuk implementasi materinya, yang pertama yaitu ada kelas, di mana di codingan yang telah kami buat di sini ada 2 kelas. Yang pertama ada kelas koneksi dan ada kelas form pengiriman, di mana kedua kelas ini saling berhubungan. Untuk materi selanjutnya yaitu konstruktor, di mana konstruktor sendiri merupakan suatu metode yang akan memberikan nilai awal pada saat suatu objek dibuat. Pada saat program dijalankan, konstruktor akan langsung memberikan nilai awal pada saat diperintah. Di sini contoh konstruktornya yaitu adalah ini. Untuk materi selanjutnya yaitu metode.
Metode sendiri merupakan kumpulan baris kode yang dikelompokkan untuk menjalankan tugas tertentu. Sebuah metode dapat mengembalikan nilai tertentu dan bisa juga tidak. Di sini contoh metodenya yaitu adalah JButton 1 action perform, di mana ini berfungsi untuk mengklik pada button pertama. Di sini juga ada contoh metode yang kedua yaitu JButton 2 action perform, di mana di sini berfungsi untuk mengklik button kedua. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi inheritance, di mana ini merupakan pewarisan data dan metode dari suatu kelas yang telah ada pada suatu kelas baru. Di sini contohnya yaitu adalah pada kelas koneksi terdapat driver, URL, username, dan password. Untuk materi selanjutnya yaitu enkapsulasi, di mana di sini berfungsi untuk menyembunyikan mekanisme atau isi secara menyeluruh terhadap pengguna. Dengan hal itu, pengguna tidak dapat diperbolehkan untuk mengakses data yang disembunyikan secara langsung. Nah, untuk contohnya sendiri enkapsulasi yaitu privat. Di sini ada privat dan juga ada publik, merupakan contoh dari enkapsulasi sendiri. Baik, selanjutnya akan dijelaskan demo dari program yang telah kami buat oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan demo program yang telah kita rancang. Langsung saja kita run. Nah, di sini akan langsung terdapat form pengirimannya. Nah, di sini ada 4 tombol, ada new, save, delete, dan exit. Di sini sudah mencakup CRUD yaitu create, read, update, dan delete. Langsung saja coba kita menambah barang ya. Kita nambah barang, kita akan klik new di sini. Kita tulis ID pengiriman, misal ID pengirimannya 4. Nama penerima di sini ada Budi. Nama pengirim ada Ayah Budi. Nama kurirnya adalah teman Budi. Nah, alamat pengirimannya di Jalan Kalimantan. Barangnya adalah misal sepatu. Beratnya 2 kilo. Oke, untuk create data kita langsung klik tombol save. Nah, di sini akan langsung ada pop-up berhasil disimpan, kita klik OK. Nah, secara otomatis datanya akan langsung bertambah di sini ya, di data keempat. Lalu untuk read data kita langsung bisa membaca datanya di sini. Untuk update data, di sini kita misalkan untuk update data kita bisa mengklik salah satu data yang ingin kita edit. Contohnya misal di data 1, misal kita akan akan mengedit nama penerima. Kita edit nama penerimanya, tambahin Billy Elzam. Nah, sama dengan create data tadi, kita langsung save datanya. Nah, ini akan muncul data berhasil diedit. Nah, di sini langsung datanya akan terupdate ya teman-teman. Lalu untuk delete data, kita langsung bisa klik datanya yang ingin di-delete, lalu klik tombol delete di sini. Nah, di sini akan berhasil dihapus. Klik OK, datanya otomatis akan terdelete. Lalu untuk exit ini akan kita keluar dari programnya. Sekian penjelasan presentasi tugas akhir dari mata kuliah PBO kelas C dari kelompok 11. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.